Pak Randy sama Pak Imron kali ini kita mau melakukan ini ya Pak, praktek untuk kucing ya Pak ya. Nah, terus dari dua orang ini yang satu coachnya Pak Imron gitu, terus kucingnya adalah Pak Randy, begitu ya Pak ya? Ya, boleh. Jadi saya ini coachnya adalah Pak Imron dan kucingnya adalah Pak Randy seperti itu. Oke, Pak Imron, sekarang saya sama Pak Imron dulu deh sebagai coachnya. Pak Randy Ya, sabar. Bu. Oke, Pak. Ya. Pak Imron, sudah siap untuk melaksanakan kucing hari ini? Insya Allah siap, Ibu. Oke, siap. Nah, kalau siap, yang perlu saya tanyakan satu, apa yang disiapkan sama Pak Imron supaya pelaksanaan dan aktivitas kucing ini berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bu. Yang pertama tentunya saya menyiapkan dan membaca rubrik penilaian dari seorang coach, Bu ya. Yang kedua, kita menentukan jadwal dulu untuk dengan coach, kapan bisa waktunya, seperti itu. Kemudian saya juga sedang pelajari alur cerita, Bu, sebagai alur dalam percakapan jadi coaching saya dengan coach. Itu Oke, itu persiapannya matang sekali ya Pak. Nah, dari tiga hal ini, kan saya ini dulu deh, ada kompetensinya kan nantinya kan. Nah, betul. kompetensi apa yang kira-kira mau dikembangkan dalam kegiatan kucing kali ini Pak Imron? Ya, tentunya saya ingin mengembangkan semua, Bu, keterampilan seperti kehadiran penuh, present, kemudian juga saya ingin sekali bisa mendengarkan dengan aktif, Bu, sebagai seorang coach. Dan yang terakhir tentunya saya ingin bisa mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi tiga-tiganya menjadi skala prioritas ya. Jadi bukan satu yang dijadikan skala prioritas, tapi tiga-tiganya sekaligus. Seperti itu ya Pak ya. Jadi dari present, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Oke, nah bukan nanti supaya tercapai di dalam tujuan itu Pak. Jadi di sini saya ini lebih memfokuskan, Bu ya, di mana saya ingin menjadi pendengar yang aktif, itu. Ya, dari sini saya ingin melatih profil, fokus pada apa yang disampaikan oleh seorang coach dan apa yang dikatakan oleh coach sehingga saya bisa memahami secara keseluruhan, Ibu. Jadi apa yang pengen diungkapkan sama Kuci pengen didengarkan, Ya, terus betul. ketika Kuci juga istilahnya membuat solusi juga didengarkan gitu ya Pak ya, jadi bisa intinya ya. Jadi timbul rasa simpati, Bu, dan juga empati. Oke, siap-siap. Ini keren sekali nih. Sudah siap seperti ini, sudah siap menjadi pendengar yang aktif. Saya kasih waktunya sekarang sama Pak Imron untuk melaksanakan kegiatan kucing. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Eri. Saya akan melaksanakan kucing dengan Pak Randy. Ya, Pak Randy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Randy? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Imron. Oh, kenapa kalau begitu-begitu saja? Ada hal tentunya ini ya. Kenapa memanggil saya tadi? Nah, sebelumnya saya mohon maaf ini sudah mengganggu waktu jenengan ini. Ini ada yang perlu saya sampaikan bahwa terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Gitu, Pak. Ya, apa itu? Permasalahan apa? Bisa diceritakan Pak Randy? Begini Pak, saya melihat di kelas itu kadang anak-anak itu seperti jenuh, kemudian ngantuk, terus kurang ada semangat Pak dalam untuk belajar. Karena saya lihat itu anak kayak terus ngobrol sendiri, tidak kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bagaimana seorang pelajar yang aktif gitu Pak. Oh begitu, jadi permasalahannya dari Pak Randy ini siswanya kurang aktif, tidak bersemangat, ya sering ngantuk ya Pak? Iya ya Pak. Iya anggapnya ya. Oh baik. Kira-kira dalam pertemuan kali ini Bapak ingin mendapatkan apa kira-kira dari percakapan kita yang kita lakukan? Saya ingin Pak, ingin merubah situasi kelas saya itu menjadi lebih aktif, anak-anak itu belajar lebih senang, kemudian energi, dan anak-anak itu bisa berkembang. Jadi Pak Randy ingin siswanya ini energik,
bersemangat, aktif ya Pak ya. Iya, Seperti itu Pak. ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Pak Arandi itu energik aktif itu yang seperti apa Pak? Seperti ini Pak. Jelaskan. Dalam belajar anak itu bisa bukan hanya pikirannya, tapi ada gerakan fisiknya yang membuat siswa itu senang. Gitu. Kan kita bisa melihat, oh siswa saya ini senang, oh siswa saya ini sedang jenuh, bukan kita bisa melihat secara langsung. Sehingga saya bisa melihat bagaimana anak itu bisa dan bisa dari gerakannya. Gitu. Oh, jadi dengan gerakannya, dengan aktivitasnya, dengan apa ya Pak ya, itu bisa diukur ya Pak ya. Iya, Pak. Oh, seperti itu. Jadi yang diinginkan Pak Randi nanti siswanya bisa menjadi semakin aktif, semangat ya Pak ya. Nah, terus Pak, dari keinginan Bapak tadi, tujuan Bapak tadi Pak ya, kalau dari angka 1 sampai 10, di mana letak pencapaian Bapak saat ini Pak kira-kira? Kalau saya lihat dari posisi itu salah satu posisi dan seperti itu. Oh, jadi anak-anaknya masih dalam kondisi 5 ya, di angka skala 5. Kira-kira Pak Randy ingin ditingkatkan menjadi berapa Pak kira-kira? Kalau yang saya bisa mencapai angka 9 yang saya Jadi Pak Randy menginginkan tujuan ini tercapai di angka 9. Kira-kira dengan kekuatan-kekuatan apa saja Pak dalam mencapainya sehingga ada kenaikan dari angka skala 5 ke angka 9 ini kira-kira? Jadi kekuatan Pak Reni di sini ini ingin meningkatkan kreativitasnya Pak ya, sehingga bisa membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu Pak ya. Kemudian kira-kira Pak dalam melaksanakan rencana aksi tadi, Pak Randy ini ada yang sesuatu yang menghalangi Pak atau hambatan? Apakah kira-kira hambatannya itu Pak? Iya Pak, di desa saya ini kan Ya. Jadi gangguan-gangguan hambatannya itu yang saya tangkap di sini itu masalah medan salah satunya ya Pak ya. Iya, masalah medan. Ingin Pak Randy ingin belajar di luar kelas, namun medannya seperti ini. Gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, dalam melaksanakan tujuan ini tentunya Pak Randy memiliki sebuah rencana ya. Kira-kira rencana apa saja yang ingin Bapak terapkan nanti agar tujuan ini berhasil? Pertama itu saya mau mencari sesuai bisa internet atau pertanyaannya nanti lain karena bisa sebenarnya yang pertanyaan yang kedua saya mau membuat sebuah pembelajaran yang bersangkutan antara kegiatan luar ruangan bukan pembelajaran yang nanti saya apapun komunikasi antara luar ruangan sehingga bisa disiapkan. Baik, kalau saya tangkap di sini Pak Randy sudah memiliki 2 rencana aksi ya Pak ya. Yang pertama ini menggunakan permainan-permainan yang bisa meningkatkan kreativitas. Yang kedua, Pak Randy juga menyediakan mempunyai sebuah video pembelajaran yang bisa memadukan antara kegiatan
yang ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Seperti itu ya Pak ya. Menurut Pak Randy, yang paling prioritas seperti apa, yang mana kira-kira Pak? Dengan keadaan Oh, jadi Pak Randy memprioritaskan video pembelajaran yang bisa membuat kreatif siswa ya Pak ya. Kira-kira dalam rencana aksi ini kapan bisa dilaksanakan Pak? Dan jangka waktunya kira-kira? Oh, jadi rencana Pak Randy ini akan dilakukan setelah puasa ya Pak ya, karena kondisi apa kita permainan itu kan membutuhkan energi yang ekstra itu ya Pak ya. Kira-kira ukuran keberhasilan Pak Randy menurut aksi Pak Randy itu seperti apa nanti ukuran keberhasilan? Menurut saya yang saya katakan berhasil kalau itu bisa ikut pelajaran dengan berbagai aktivitas, tidak hanya duduk di meja. Yang kedua, anak terlihat cerah, ceria dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu merasa betah di sekolah, gitu Pak. Jadi siswanya merasa ceria dan juga betah ya Pak di dalam kelas. Itu adalah keberhasilan Pak Randy ya Pak ya. Kira-kira dalam menjalankan aksi ini tentunya ada gangguan. Bagaimana kira-kira Pak Randy menghadapi gangguan seperti ini Pak? Untuk menghadapi gangguan itu mungkin saya harus berkoordinasi dengan pihak sekolah Pak untuk membantu saya, karena tidak mungkin bekerja sendirian untuk mengatasi semacam itu. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya mintai informasi atau bantuan bekerja gangguan itu, baik sahabat atau rekan-rekan komunitas profesi yang lain untuk memberikan masukan pada saya. Oh, jadi ingin melibatkan Pak ya, koordinasi. Ya, koordinasi dengan rekan-rekan yang lain atau rekan sejawat. Baik Pak, itu tadi rencana aksi Bapak. Kira-kira komitmen Pak Randy dalam rencana aksi ini seperti apa nantinya? Agar hasilnya itu lebih baik. Mungkin kalau iya Pak, mungkin untuk rencana aksi ini akan saya laksanakan sampai tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan tercapai Pak. Kemudian apabila tercapai, ini akan saya kembangkan lagi atau saya informasikan ke teman-teman yang lain sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Itu Pak, itu rencana komitmen saya ke depan. Baik sekali rencana Pak Randy ya. Jadi ketika agar apa ya, komitmennya harus berhasil ini ya. Itu ya Pak ya, saya tangkap ya. Iya. Harus berhasil, dan ketika sudah berhasil bisa dialih informasikan kepada rekan sejawat. Seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Luar biasa sekali rencana aksi yang dilakukan Pak Randy. Saya juga mengharapkan semoga rencana aksi Bapak ini bisa berhasil ya Pak. Iya. Saya ingin mendengar cerita Pak Randy. Nah Pak Randy, kita sudah di akhir sesi ini Pak. Tidak terasa waktunya terasa begitu cepat ya. Kira-kira apa yang bisa Randy dapatkan dari pertemuan kita pada sesi kali ini? Iya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat sebuah perubahan pembelajaran sehingga menjadi aktif, menyenangkan, mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang melibatkan fisik juga Pak. Kemudian melibatkan kreativitas siswa. Terus saya harus menyiapkan contoh-contoh pembelajaran atau pembelajaran yang bisa saya ambil dari rekan sejawat atau browsing internet, itu saya tiru dan modifikasi sehingga saya sesuaikan dengan kondisi di kelas saya Pak. Karena tidak semuanya bisa saya terapkan, harus saya sesuaikan dulu dengan kondisi sekolah. Kemudian saya simpulkan lagi bahwa dengan kegiatan coaching ini saya bisa menentukan
kapan akan melaksanakan strategi untuk penyelesaian permasalahan saya seperti itu, Pak. Ya, baik sekali Pak Randy. Semoga lancar Pak dan siswanya bisa kembali menjadi siswa yang aktif dan nantinya tentunya bisa menunjang prestasi siswa ya Pak. Iya, Pak. Baik, saya tunggu nanti informasinya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baik, sesi kita sudah berakhir Pak Randy. Terima kasih sudah menyediakan waktunya. Sama-sama, Pak. Saya terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik, saya tutup ya Pak Randy ya. Assalamualaikum Iya, Pak. Sama, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dari aktivitas coaching tadi, saya rasa semua sudah dapat, gitu ya Pak ya, Pak Imron ya. Nah, tetapi saya pengen ngobrol lagi nih sama Pak Imron. Nah, terkait dari kucing tadi, kegiatan kucing tadi, kira-kira indikatornya sudah tercapai semua nggak dari yang pengen dikembangkan sama Pak Imron tadi, mulai dari present, terus mulai dari kesadaran penuh ya tadi ya, terus bertanya dengan pertanyaan berbobot. Nah, ini kira-kira sudah tersampaikan atau sudah didapatkan belum Pak? Kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, ini penilaian saya pribadi Bu ya, nanti kan itu Iya, iya, iya. Jadi kalau saya menilai saya ini untuk kehadiran penuh Bu ya, dan alhamdulillah saya sudah berusaha untuk bersifat terbuka dan ingin lebih tahu banyak tentang coaching itu Bu, permasalahan yang berbeda. Yang kedua, mendengarkan aktif ya Bu ya. Mendengarkan. Sudah berusaha untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach sambil juga mencatat. Ya, jadi di sini saya berusaha memahami makna yang baik tersirat maupun yang tersurat. Jadi saya menghindari juga memberikan semacam asumsi atau mengaitkan masalah pribadi saya dengan masalah coaching. Kemudian yang terakhir, saya juga melatih diri ya. Saya juga melatih diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah atau menggali pola cara pikir atau menstimulasi pemikiran coaching sehingga menimbulkan ada sebuah ide-ide baru yang muncul itu. Oke, jadi sudah lengkap ya Pak ya, lengkap banget mulai tiga-tiganya. Nah, kalau misalkan dibuat dalam skala Pak, kira-kira dari angka 1 sampai 10 sudah sampai mana ini Pak skalanya? Kalau itu yang bisa menilai bukan itu sebagai Gitu ya. Iya. Gimana kalau misalkan kita matchkan saja, gitu dengan berada di angka berapa, saya di angka berapa, gitu. Kalau Gimana? saya ini 8 sudah cukup Bu. Oh, padahal saya di angka 9 ini Pak. Saya pikir sudah di angka 9 karena dengan tadi sudah tahap-tahapannya sudah jelas, ini sudah saya catat. Jadi di alur tirtanya di tujuan utama itu sudah dilakukan kesepakatan terhadap tujuan percakapan tadi. Kan itu intinya ya Pak ya, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi itu sudah jelas. Yang kedua, saat identifikasi Pak Imron juga sudah mampu menggali informasi secara baik dan runtut. Jadi nggak lompat-lompat tuh Pak. Jadi runtut banget. Jadi kuncinya ini jelas bisa membuka potensi atau membuka alam pikirnya bahwa harus seperti ini. Yang ketiga, di rencana aksi Pak Imron juga sudah mampu untuk menggiring kunci merumuskan. Jadi rencana aksi sudah dapat dirumuskan tadi dengan jelas seperti itu. Dan yang keempat, pada tanggung jawab Pak Imron juga sudah mulai menstimulus untuk mulai kapan nih dilakukan, terus berapa jangka waktunya, apa saja seperti itu. Nah, kalau di saya, jadi memang sudah di angka 9 sudah Pak, jadi sudah runtut dan sudah masuk semua seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, iya sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir, untuk kegiatan coaching ini kan masih akan berlanjut Pak, kan nggak mungkin masa itu nggak ada ya. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang nantinya Pak Imron pengen kembangkan lagi menjadi lebih baik? Kalau menurut saya sih ya, dari ketiga kompetensi itu saya akan berfokus pada ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot Bu.
Karena apa? Di sini kan proses coaching ini tentunya tujuannya seorang posisi menuntun ya Bu ya, sesuai dengan filosofi KHT bahwasanya kita ini harus menuntun. Sama dengan proses coaching ini Bu. Kita menuntun mereka sejawat, kita menuntun siswa atau memunculkan ide-ide terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, di sini kita ingin menggali cara berpikirnya supaya membuat sebuah aksi, rencana aksi untuk mengembangkan diri. Jadi seperti itu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa dari seluruh kegiatan coaching, kompetensi yang tadi sudah pengen dikembangkan sudah ada, tetapi perlu ada lagi yang perlu dikembangkan lagi ke depannya, yaitu pada pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak ya. Iya. Sehingga proses coaching bisa berjalan dengan baik dan coaching nanti bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik juga. Terima kasih Pak Imron, terima kasih sekali dan semangat untuk Sama-sama, coaching-coaching Bu. selanjutnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.